Oke, baik semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di kelas pembangunan politik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Oke, baik semuanya. Karena ini masih pertemuan awal, saya akan bagikan dulu bagaimana sih sistematika pembelajaran pembangunan politik dalam satu semester. Saya akan bagikan dulu silabusnya melalui share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran satu semester, saya akan bagikan dulu gambaran umum ya. Jadi saya akan perkenalkan dulu, nama lengkap saya Hasna Azmi Fadilah, kemudian saya bisa dikontak melalui email hasna@ipdn.ic.id maupun via WA ya. Kalian bisa kontak saya di nomor 081 39 437 2500. Nah, sebelum kita belajar lebih mendalam, lebih detail berkaitan dengan silabus pembangunan politik, kita harus tahu dulu nih, pembangunan politik itu seperti apa sih, deskripsi mata perkuliahannya, kemudian ekspektasi dan tujuan belajar ini apa saja gitu. Jadi di awal saya akan jelaskan dulu pembangunan politik ini sendiri akan membahas banyak konsep, terutama berkaitan dengan definisi, teori, tentang apa makna mendalam berkaitan dengan pembangunan politik. Termasuk juga pembangunan demokrasi, kemudian pembahasan tentang isu-isu kontemporer terkait, dan juga keterkaitan pembangunan politik dengan sistem politik tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, kita juga akan melihat bagaimana sih peran kelembagaan yang memainkan fungsi penting dalam sistem politik tersebut. Lalu, tujuan dari pembangunan politik sendiri adalah ketika kalian sudah selesai belajar tentang pembangunan politik, kalian diharapkan dapat memantapkan pengetahuan, kemudian kalian juga bisa paham konsep teori maupun pendekatan yang lazim digunakan dalam pembahasan atau diskusi isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan pembangunan politik. Bahkan secara khusus, kalian atau semua peraja dalam kelas ini diharapkan sudah paham atau nantinya kalian punya wawasan yang luas terhadap proses pembangunan politik dan isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan politik itu sendiri gitu. Termasuk juga lingkungan sosialnya, kemudian dari aspek ekonominya dan sebagainya. Terakhir, melalui teori dan pendekatan yang telah dipelajari, peraja juga dapat mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan, bisa juga melalui analisis yang kalian tulis di tugas, maupun mungkin bisa kalian terapkan ketika nanti kalian menulis laporan akhir atau skripsi begitu. Dan bahkan kalau misalnya nanti kalian diberikan kesempatan untuk terjun langsung ke lapangan atau melakukan BKP, kalian bisa menerapkan konsep dari pembangunan politik itu di lapangan. Tidak hanya di kampus ya, tapi juga bisa jadi di daerah kalian sendiri. Untuk mencapai tujuan tadi, beberapa bahan bacaan yang bisa kalian baca sudah saya tampilkan di silabus. Ini 2 linknya. Jadi itu bentuknya modul yang bisa kalian akses secara online gitu. Ketika kalian sudah klik di link ini, kalian bisa download materi tersebut dan bisa kalian baca sewaktu-waktu. Jadi tidak harus online, tapi sekali kalian download itu bisa kalian simpan. Nah, dalam jadwalnya ke depan kita akan punya 12 minggu. Kalau secara utuh, ini yang tertulis hanya 8 karena 4 minggunya itu nanti 2 minggu untuk UTS dan 2 minggu untuk full diskusi. Jadi secara materi kita akan bahas beberapa topik, bisa kalian lihat dari minggu pertama hingga minggu ke-8. Untuk minggu pertama kita akan
punya pengantar perkuliahan ini berkaitan dengan penjelasan saya mengenai apa sih silabus yang kita akan pelajari, kemudian bagaimana mekanismenya, kemudian bahan bacaan apa yang bisa kalian akses. Jadi mungkin belum semuanya masuk ke link Google Classroom. Jadi nanti kalau sudah tergabung di Google Classroom, kalian akan mendapatkan bahan bacaan yang bisa kalian akses sebelum masuk ke kelas gitu, atau kita sebelum pertemuan online. Nah, dalam tiap tema akan ada exercise atau latihan-latihan untuk kalian bisa memperdalam pemahaman kalian atau memperluas wawasan kalian tentang pembangunan politik itu sendiri. Jadi nanti akan ada berbagai macam aktivitas. Kita bisa melakukan mind mapping. Mind mapping itu semacam pemetaan begitu. Melakukan analisis dan kemudian dipetakan secara umum. Kemudian kalian nanti juga akan punya presentasi kelompok. Juga akan ada focus group discussion, ada presentasi dan kuis, dan mungkin kita bisa kembangkan kalau misalnya nanti ke depannya kita sudah bisa secara offline begitu, atau nanti ke depannya kita juga bisa melakukan diskusi tanya jawab, bahkan kita bisa melakukan semacam debat yang akan membahas bagaimana isu-isu dalam pembangunan politik yang mungkin saja ada dua sisi gitu, pro dan kontra. Jadi kita juga bisa melakukan debat untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep-konsep dalam pembangunan politik itu sendiri. Nah, saya akan sebutkan dari minggu pertama hingga minggu terakhir kita akan membahas apa saja. Yang pertama kita akan membahas tentang pengantar studi pembangunan politik. Ini berkaitan dengan fondasi awal mengenai konsep, kemudian mengenai apa sih gambaran pembangunan politik itu sendiri. Selanjutnya, di minggu ketiga kita akan punya mazhab-mazhab pembangunan politik. Ini berkaitan dengan, jadi dalam mencapai tujuan pembangunan politik, jalannya atau jalurnya itu ada berbagai macam, ada berbagai pendapat, ada berbagai konsep. Nah, kita nanti akan pelajari satu persatu, mana yang bisa bekerja di satu wilayah, tapi kemudian tidak work out di wilayah lain, atau misalnya ada yang gagal total, kemudian apa yang menyebabkan itu terjadi begitu. Jadi kita analisis secara mendalam akan seperti apa. Kemudian selanjutnya di minggu keempat kita akan punya materi berkaitan dengan tahapan dan hambatan pembangunan politik. Di minggu kelima selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih pembangunan politik di negara berkembang. Karena di topik ini sangat relevan sendiri dengan keadaan kita di Indonesia yang masih hitungannya adalah third world countries atau developing countries seperti itu. Apa hambatannya membangun politik di negara seperti yang kita alami, begitu kan? Kemudian ada juga topik spesifik berkaitan dengan integrasi nasional. Karena kalau kita semua tahu, kita semua paham bahwa Indonesia itu kan negara yang sangat heterogen. Latar belakang penduduknya itu beragam, bahasa, dan bahkan suku, agama, begitu. Bagaimana relevansi integrasi nasional sendiri terhadap isu pembangunan politik atau prosesnya. Kemudian yang ketujuh, ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan dinamika era sekarang. Kita kan sekarang di era yang sangat open, terbuka, kita bisa mengakses semua berita, kemudian kita akan tahu kondisi tidak hanya di Indonesia tapi di negara lain lewat HP gitu kan, lewat handphone, lewat media sosial. Nah, tantangannya apa? Terutama ketika Indonesia di posisi masih menjadi negara berkembang gitu. Apa tantangannya globalisasi ini dalam pembangunan politik itu sendiri? Dan terakhir ini berkaitan dengan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kita akan belajar bagaimana dinamika membangun demokrasi di Indonesia yang baru diterapkan selama 10 terakhir gitu. Apakah ternyata ini cocok atau bagaimana tantangannya ke depan? Gitu. Apakah Indonesia sendiri masih belum bisa benar-benar menerapkan demokrasi, atau demokrasi itu semakin hari semakin banyak pertentangan di dalamnya. Nah, itu kita akan bahas lebih jauh di minggu terakhir kita belajar pembangunan politik. Kemudian
ada beberapa penilaian yang akan saya tentukan dan kita semua pahami. Jadi untuk mendapatkan nilai dalam mata kuliah pembangunan politik ini sendiri ada beberapa komponen. Yang pertama adalah absensi. Jadi masuk tidaknya kalian dalam meeting akan memperhitungkan atau akan dipertimbangkan dalam penilaian total kalian. Jadi absensi, kemudian ada yang nama ujian tengah semester, kemudian komponen selanjutnya adalah tugas struktur, ujian akhir semester, dan terakhir yang saya sampaikan adalah partisipasi kalian selama di kelas. Jadi ketika nanti kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal, berarti komponen-komponen tadi itu kalian harus maksimalkan. Tidak hanya absensinya, juga partisipasinya. Ketika kalian diminta untuk melakukan tugas, kalian juga harus melakukan begitu. Jadi semua ini ada persentasenya masing-masing. Absensi itu 10%, ujian tengah semester itu 20%, tugas terstruktur itu juga 10, jadi 20 dan 20 40, sisanya 60% itu ujian akhir semester dengan satu lagi adalah partisipasi. Jadi itu dibagi rata, kemudian dibagi full, itu menjadi nilai akhir kalian ketika selesai mata kuliah ini. Jadi mohon dipertimbangkan kalau misalnya kalian ingin maksimal nilainya, berarti seluruh komponen juga harus maksimal. Selanjutnya beberapa informasi yang mungkin kalian bisa pertimbangkan adalah ketika kalian tidak masuk kelas, diharapkan kalian dapat menyertakan surat resmi. Jadi ini karena mata kuliahnya kita rekam tiap minggu, jadi saya akan bisa melihat siapa saja yang masuk di kelas, siapa saja yang tidak masuk. Kemudian seluruh materi dan tugas akan saya unggah melalui Google Classroom. Dan ini juga harus menjadi catatan di poin terakhir, ketika kalian tidak masuk dalam dua kali sesi pertemuan kita, kalian tidak diperkenankan mengikuti ujian, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Jadi tolong dipertimbangkan partisipasi kalian selama mata kuliah ini berlangsung, seperti itu. Apakah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Siap, jelas, Bu. Siap, jelas, Bu. Oke, terima kasih. Siap, jelas, Bu. Siap, jelas, Bu. Nah, ini saya selanjutnya akan membagikan materi awal pembangunan politik. Kita akan juga brainstorming ya, karena ini sangat dasar sekali, fondasi berkaitan dengan pembangunan politik yang akan kita bahas selama 1 semester. Apakah sudah terlihat slide saya? Siap, sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, Siap, sudah, Bu. terima kasih. Jadi saya akan, untuk pertemuan awal, saya akan mengajak kalian diskusi nih. Mengajak kalian diskusi berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami proses pembangunan politik itu sendiri. Oke, pertanyaan awal saya ke kalian adalah, adakah salah satu dari kalian atau mungkin kalian sudah familiar dengan topik pembangunan politik itu sendiri? Apakah ini baru pertama kali atau sebelumnya sudah pernah mendengar istilah pembangunan politik sebelumnya? Adakah yang sudah pernah mendengar pembangunan politik sebelum mata kuliah ini? Siap, belum, Bu. Belum. Yang lain? Belum. Belum. Belum, Bu. Belum semua. Tapi pernah nggak mendengar istilah pembangunan? Pasti pernah kan, kalau untuk pembangunan sendiri.